Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sulistiani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 3. Di sini saya akan berpresentasi untuk tugas mata kuliah Psikologi Belajar. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang cerdas bahasa. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian cerdas bahasa. Menurut Gardner dalam Jamaris, cerdas bahasa adalah kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa merupakan kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik lisan maupun tulisan, termasuk kemampuan untuk memanipulasi sintaks atau struktur bahasa, fonologi atau bunyi dalam bahasa, semantik atau pemaknaan bahasa, dan dimensi pragmatik atau penggunaan bahasa secara praktik. Menurut Campbell dalam Madiawati, cerdas bahasa atau kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berpikir dalam bentuk kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Menurut Musfiro, cerdas bahasa atau kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan masalah, dan menciptakan sesuatu menggunakan bahasa secara efektif, baik bahasa lisan maupun tulis. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa cerdas bahasa atau kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa adalah kemampuan dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis, yang mempunyai komponen mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri cerdas bahasa. Yang pertama, memiliki kelebihan dalam menguasai bahasa lainnya selain bahasa ibu atau bahasa yang biasa dipergunakan sehari-hari. Yang kedua, memiliki karakteristik belajar menggunakan media membaca dan menulis. Sedangkan untuk mengasahnya menggunakan metode diskusi ataupun menyimak pembicaraan dan penjelasan orang lain. Yang ketiga, memiliki kelebihan membaca secara efektif dan memahami serta dapat meringkas yang telah dibaca. Yang keempat, memiliki kelebihan menirukan suara, mempelajari bahasa, serta mampu membaca dan menirukan karya tulis orang lain. Yang kelima, memiliki kelebihan mendengar dan merespon setiap suara, ritme, dan warna suara, serta ungkapan kata dari orang lain dengan benar dan efisien. Yang keenam, dapat menilai ejaan dan juga aturan tata bahasa, serta penggunaan bahasa yang benar dan juga teliti, serta tidak sembarangan dalam menggunakan kata untuk berbicara sehari-hari. Yang ketujuh, memiliki kelebihan menciptakan bahasa baru yang mungkin menjadi komunikasi yang akan diikuti oleh orang lain, ataupun karya yang dituangkan ke dalam buku sehingga dinikmati tulisannya oleh orang lain. Yang kedelapan, memiliki kemampuan menceritakan dan menikmati humor sehingga dapat mengembangkan kemampuan berbicara dan memperkaya kosakata. Maka menceritakan dan menikmati humor, mengenalkan beberapa bentuk kosakata dan mengenalkan beberapa bentuk emosi dan ekspresi seperti marah, sedih, kesal, gembira, dan lucu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kiat mengarahkan peserta didik dengan kecerdasan bahasa. Menurut Sujino, ada beberapa kiat mengarahkan peserta didik dengan kecerdasan bahasa atau kecerdasan linguistik, yaitu yang pertama dengan berdiskusi. Berdiskusi adalah salah satu teknik untuk mencoba menemukan solusi terhadap persoalan khusus yang dihadapi dengan mengumpulkan sejumlah paparan ide, pendapat atau saran secara spontan dari masing-masing peserta didik. Keunggulan berdiskusi ini adalah dapat menciptakan ide-ide baru, menyelesaikan masalah, memberi motivasi, dan mengembangkan kemampuan berbicara. Yang kedua, dengan bercerita atau mendongeng, yang sering disebut dengan storytelling. Bercerita atau mendongeng adalah menyampaikan peristiwa melalui kata-kata, gambar, atau suara yang dilakukan dengan improvisasi atau menambah-nambah dengan maksud untuk memperindah jalannya cerita. Jenis cerita yang disampaikan dapat berupa cerita-cerita yang bersifat humoris, lucu, kisah nyata, cerita sedih, dan yang bersifat akademik. Cara penyajiannya dapat dibedakan dalam bentuk cerita atau cerita bersambung. Yang ketiga, dengan bermain peran. Bermain peran memiliki banyak manfaat bagi peserta didik. Di antaranya yaitu membantu anak untuk mencoba berbagai peran sosial yang diamati, menetapkan peran sesuai jenis kelamin, melepaskan ketakutan atau kegembiraan,
mewujudkan hayalan atau imajinasi, serta bekerja sama dan bergaul dengan peserta didik lain. Dalam bermain peran, peserta didik melakukan dialog atau berkomunikasi dengan lawan mainnya. Hal ini dapat mengembangkan kemampuan dalam penggunaan kosakata menjadi satu kalimat dan berkomunikasi dengan orang lain dengan metode berkomunikasi dengan orang lain. Dengan metode bermain peran ini, guru jadi tahu pengaruh metode bermain peran terhadap kecerdasan bahasa. Sehingga bisa dikatakan juga metode bermain peran itu sangat penting untuk kecerdasan bahasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.